Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi para pemirsa dan sahabat beriman yang kebetulan lagi diuji berupa sakit, kami doakan mudah-mudahan Allah mengampuni banyak kesalahan dan dosa-dosa yang menyebabkan sakit. Dan Allah senantiasa memberikan kesembuhan agar kita bisa melakukan ibadah dengan baik lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, sebelum kami lanjut video ini, izinkan kami untuk menyapa dulu guru kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Haji J, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Tung. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat beriman, kita akan ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan nanti kajian kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pak Ustadz, saat ini kondisi kita itu kan agak sulit ya. Kalau saya katakan sulit itu perekonomian kita secara umum itu kan luluh lantak akibat beberapa waktu yang lalu terjadi pandemi seperti itu Pak Ustadz ya. Saya melihat seperti ada orang yang misalnya meminta-minta gitu. Pengemis maksudnya? Pengemis maksudnya gitu Bang J. Apakah yang mereka lakukan itu juga bisa menjadikan amal soleh atau ibadah buat mereka, atau bagaimana kita juga menyikapi hal yang seperti itu agar kita juga tidak salah di hadapan Allah? Kira-kira bagaimana pencerahannya Pak Ustadz untuk itu? Iya, terima kasih. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Memang pandemi yang kemarin itu berjalan itu memang nggak cuma di Indonesia, hampir di seluruh dunia. Iya, betul. Ya, di seluruh dunia. Jadi istilahnya yang kemarin aja cerita sedikit waktu di Jepang itu. Di Jepang itu tetap ada pengemis, seperti gitu ya, seperti, kalau saya tidak melihat secara langsung, tetapi saya melihat di bis waktu itu. Jadi ada orang, dia ada kayak tenda-tenda kecil di lorong-lorong itu, tapi saya nggak tahu, dia nggak meminta-minta, jadi saya nggak tahu itu pengemis apa enggak. Maksudnya dia bertinggal di situ? Di situ ya, jadi iya seperti tunawisma atau orang yang ingin bebas barangkali, wallahu a'lam ya. Di Jepang? Di Jepang. Oh, ada gitu. Jadi kayak ada tempat tertentu gitu, jadi kasih tahu. Nah, memang itu bisa porak-poranda ya dengan kondisi yang kemarin itu. Jadi di Jepang pun sama, di Indonesia juga sama. Nah, di negara lain, di Inggris itu malah pada makan karet. Jadi di Indonesia barangkali juga sama. Kalaupun umpamanya Allah masih menitipkan rezeki kepada kita, ya kita syukuri terus menerus. Enggak cuma saat ini aja, pada saat pandemi Allah masih menitipkan rezeki, kita syukuri. Jangan cuma itu, yang dulu-dulu juga iya sama disyukuri. Nah, pada saat kita itu ada di jalan itu maksudnya ya di jalan melakukan aktivitas sehari-hari seperti itu, atau pas kita makan, atau pas kita adalah di jalan dalam bentuk seperti itu ya. Jadi kalau ada ketemu dengan orang yang meminta-minta, walaupun negara itu bilang tidak boleh memberikan uang kepada peminta-minta, mamanya nanti dikasih dikasih hukuman sanksi. Ya sebenarnya maksudnya pemerintah itu juga baik, tetapi kan kalau kita pas di lapangan itu kemudian lihat, nah itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Jadi kalau petunjuk dari Allah Ta'ala, kita lihat mau apa, dilihat orangnya, maaf nih kalau jelas
maaf ya agak pincang umpamanya, lusuh, agak cacat lah, anggap aja bukan cacat beneran ya, agak cacat kelihatan. Kalau orang gerakan cacat itu kan kelihatan pada waktu jalan. Kemudian lusuh itu lusuh beneran, jadi bukan lusuh seperti diawut-awut, enggak, lusuh aja biasa. Ya kalau memang dia minta ya boleh aja dikasih. Nah di titik-titik itu jangan sampai umpamanya dia ya agak cacat, dia masih kelihatan agak seger, kemudian kita nggak ngasih, malah kita bilang oh, masih muda kok minta-minta. Ya jangan seperti itu. Kalau memang kita itu, pikiran kita itu betul kalau dia itu memang sebenarnya tidak meminta-minta, kita sudah betul ya. Sebenarnya dia memang harusnya tidak meminta-minta dan perkiraan kita betul, tidak ada persoalan. Tetapi kalau memang orang itu memang dia tidak bisa dengan kondisinya itu, ya kita harus nggak perlu kita komen bahwa dengan seperti itu. Dilihat, dikasih, kira-kira dikasih berapa, monggo terserah, dan niatkan karena Allah Ta'ala. Karena di titik-titik itulah sebenarnya Allah menguji sebenarnya Allah menguji. Contoh mamanya nggak cuma yang seperti itu, ujian Allah kepada kita itu banyak. Saya kasih contoh mamanya di negara kita khususnya ya, di negara kita itu kita pas parkir mobil suatu jalan yang boleh kita parkir, nggak ada orang, pada waktu kita sudah masuk tukang parkir nongol mamanya ya. Itu umum di negara kita ya. Kalau memang kita hitung parkir itu berapa sih, 2.000 atau 4.000 atau 5.000 umpamanya, dan kita lihat dia memang tukang parkir dan ngabaninnya pun normal aja, cuma ya nongolnya kok belakangan umpamanya kan gitu. Kalau bisa belajarlah untuk tidak komen, belajar kita. Kenapa? Bagaimanapun juga beliau juga baru menjalankan ujian dari Allah Ta'ala, yaitu menjadi tukang parkir yang sebenarnya maunya dia ya direktur. Kalau misalnya gini Pak Ustadz, itu yang mohon maaf ini pengemis itu selalu berada di satu tempat itu terus, itu seolah-olah itu dijadikan satu pekerjaan buat beliau, itu bagaimana Pak Ustadz? Ya nggak apa-apa, memang dia melakukan pekerjaan seperti tersebut, ya nggak apa-apa, itu apakah kan dunia. Itu bisa menjadi amal soleh buat beliau Pak Ustadz itu? Ini maaf ini Pak Ustadz. Kalau dia itu pekerjaannya mengemis walaupun bismillah, kira-kira dapat nggak ya? Kan juga beda. Yang diceritakan dalam hadis pun ada seseorang yang jelas kelihatannya dia itu ahli ibadah. Dia hanya di masjid. Dia hanya zikir aja sepanjang hari. Ditanya makanya dari mana? Dari orang kampung. Dikatakan orang kampung itu lebih mulia daripada dia. Kan sudah jelas, nggak perlu dijawab seperti itu. Jadi ya yang seperti itu harus diketahui. Makanya kalau mau ngasih, kasih aja, nggak apa-apa. Oh yang ngasih kan banyak cerita bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada yang tangan yang di bawah. Tangan kanan memberi, kalau bisa tangan kiri tidak mengetahui, dan itu banyak. Jadi silahkan memberi sedekah, orang lihat boleh, itu baik. Silahkan memberi sedekah, orang tidak melihat, itu lebih baik. Maksudnya apa? Ya baik semua. Tinggal yang mana yang baik nih. Kalau dia memberikan sedekahnya itu betul-betul karena Allah Ta'ala, dia memberikan jelas di depan orang banyak, dan niatnya dia betul-betul karena Allah, itu baik. Jadi betul-betul memberi. Kecuali kalau itu memang konten YouTube, nah ini beda ya, konten YouTube itu kan beda. Jadi memberinya dia apa nih masalahnya? Ada nggak yang dia ceritain yang bisa dijelaskan pada saat dia itu memberi itu ada baiknya enggak? Seperti itu. Nah ini yang harus diketahui. Makanya kalau memang memberi, cobalah yang dengan cara-cara yang orang lain kalau bisa itu hanya seperti kiasan aja, bolehlah kalau kiasan. Gimana itu kiasan? Ya kiasan itu gimana ya, istilahnya itu kelihatan nggak memberi tapi dia itu memberi, tapi orang tahu kalau ini kayaknya memberi ini tapi nggak diperlihatkan, seperti gitu. Ya memberikan contoh, banyaklah contoh ya.
Jadi tidak dalam kondisi saya membeli pisang harganya 20.000, kemudian disut saya ngasih 100.000 dan ngomong jelas ini apa namanya itu kembaliannya untuk Bapak. Ya memang baik seperti itu. Untung dia. Iya, tetapi kan Itu bukan pelajaran yang bukan pelajaran gitu istilahnya. Ya bolehlah istilahnya. Kalau dia beli pisang kelihatan berapa, tanya 20.000, kemudian pada saat dia itu ngasih 100 ditut semuanya kalimatnya. Oh, gitu. Walaupun yang dia ucapkan sebenarnya, Pak ini nanti kembaliannya untuk Bapak, tapi tidak terlalu diperlihatkan di YouTube, itu boleh. Seperti itu dikiaskan lah istilahnya. Jadi jangan terlalu kelihatan bahwa itu memberi mamanya. Nah, hal tersebut sama pada saat kita itu melihat mamanya dia itu pincang, umpama dia agak cacat, ini nggak usah kita itu berandai-andai bahwa dia kali pura-pura, ya nggak usah. Nanti kalau ada sesuatu pada keluarganya, orang lain bilang oh pura-pura kali, jengkel juga denger kan gitu ya. Jadi jangan. Jadi suatu keadaan itu terus bisa dikerjakan. Memberi niatnya karena Allah Ta'ala, nggak apa-apa kerjakan. Kalaupun menolakkan itu kan saya nggak memberi, kenapa? Karena pemerintah melarang. Ya monggo silahkan. Itu kan pilihan aja sebenarnya, pilihan aja. Kemudian memberi ngasih tapi ngomong mau kerja, ya monggo silahkan, itu kan pilihan sebenarnya. Tinggal kita mau milih yang mana gitu loh. Memberikan sedekah tapi dengan kata-kata yang tidak baik itu juga dilarang oleh Allah Ta'ala, kan gitu ya, harus kita pahami. Oke Ustadz, mau nanya nih Ustadz nih tentang ibadah Ustadz. Setiap pagi biasa saya kan suka sarapan, beli nasi uduk ke warung sana, lontong sayur segala macam. Rupanya ada pedagang nih yang mengenali saya nih, suka di YouTube nih. Bersama Ustadz Danu. ya. Pada kesempatan dia bertanya, saya selalu berdagang, memulai dagang baca bismillah, dapat dibeli sama orang alhamdulillah. Tapi saya ada perasaan yang masih belum srek nih. Kalau dagang ini niatnya apa supaya dinilai sama Allah ini sebagai amal ibadah gitu Ustaz. Seperti itu. Oh iya, nanti saya sampaikan ke Ustaz Danu deh, saya bilang, saya tanyain. Iya, pada saat dia berdagang itu diawali dari uang yang mau dipergunakan. Oh, asalnya. Asal uangnya juga harus seperti itu. Kalau uangnya dari nyuri ya nggak akan halal terus, nggak akan halal. Kalau dari pinjam di bank itu, Pak? Kalau pinjam di bank kan diceritakan, kalau banknya itu memang ada bunga, ada ini, ya itu dianggap oleh teman-teman itu riba. Makanya dianjurkan pinjam di bank syariat. Seperti itu. Monggo lah silahkan. Kalau di bank syariat kan ada syariahnya istilahnya ya. Monggo ya, bagi hasil seperti itu ya, monggo lah dibicarakan yang baik. Nah, kalau dari situ kemudian dia untuk dagang. Sebenarnya dagangnya untuk apa? Dagangnya memang untuk mencari rizki, menambah penghasilan keluarga, pendapatan keluarga, untuk menghidupi keluarga dengan niat lillahi ta'ala. Sebenarnya pola dari mau berdagang itu sudah niatnya lillahi ta'ala. Pada saat berdagangnya sendiri juga beliau bilang bismillah, buka warung, kemudian alhamdulillah kalau ada beli. Suatu ketika pasti Allah itu akan memberi ujian sepi. Nah itu mau bagaimana? Ya memang seperti itu cara Allah itu. Jadi nggak cuma orang-orang yang kaya yang dirontokkan ekonominya seperti itu. Ya orang yang biasa juga sama. Apakah dia itu mau tetap bersyukur, mensyukuri yang sedikit ini lillahi ta'ala, atau dia protes kepada Allah Ta'ala dengan rezeki yang tadi. Kenapa? Biasanya Allah melihat, oh, yang kemarin-kemarin kamu itu berbulan-bulan terus naik terus, sekarang disedikitkin berapa hari udah ngeluh seperti itu. Nah itu kan, itulah cara Allah mengatur ujian. Nah pada saat diuji, disedikitkan rezeki,
Padahal yang kemarin itu sudah menumpuk tabungannya, walaupun ya kalau yang berdagang seperti itu memang nggak besar, tetapi menumpuk itu maksudnya bisa dipergunakan untuk beberapa bulan umpamanya. Itu kan sudah rizki sebenarnya. Ya, itu dia masih nggeruh tunggal. Seperti itu. Kalau nggeruh ya dia di titik itu tidak lulus. Tetapi kalau dia tetap bersyukur, tersenyum, oh ini ujian dari Allah Ta'ala untuk saya, boleh. Kemudian tetap memohon agar diberi rizki-rizki tambahan dari pembeli-pembeli yang datang, seperti itu boleh. Dan semua kerja yang diawali dari bismillah, kemudian dari bismillah ada yang beli itu omongannya kasar, ada yang beli omongannya enak, ada yang beli yang normal, sikapi semua itu baik. Karena dengan ada membeli yang omongannya halus, enak. Ada yang beli omongannya kasar, nggak enak, tapi belinya banyak. Nah, kan gitu. Jadi kadang-kadang itu ujian ya begitu. Fluktuatif Dulu gitu, omongannya Pak Ustadz, wah enak, nggak taunya belinya banyak. Tetap aja gerutu. Enggak, berarti dia protes sama Allah Ta'ala yang lupa. Gitu, Ci. Jadi dia lupa. Makanya tetap aja biasa mau omongannya kasar, kita tetap senyum aja dagangnya, nggak apa-apa. Seperti itu. Ya sama, saya juga berdagang, ada yang penipu, ketahuan itu kayaknya mau niputin gitu. Ya tahu itu kayaknya mau nipu. Kenapa? Cara ngomongnya begini-begini. Jadi anak buah saya yang di situ memahami mulai pola seperti itu, memahami. Kalau Pak Ustadz dagang apa Pak Ustadz? Kalau boleh tahu. Wah, itu Swastanya di bidang apa nih? Nah, besok aja lah ya. Besok aja. Kalau sekarang nanti. Yang penting itu kalau namanya mencari rizki, untuk mendapatkan rizki, Allah itu sudah menceritakan sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Praktekkan itu. Allah sudah menyuruh, kalau kita disuruh kerjakan sholat, kerjakan sholat. Kita disuruh berbuat baik, berbuat baiklah. Karena pada saat kita berbuat baik, Allah itu menyukai. Bagaimana caranya berbuat baik supaya itu menjadi baik di mata Allah, Pak Ustadz? Ya itu tadi, kalau dagang uangnya itu kan sudah disiapkan. Kalau yang bukan pedagang misalnya? Yang apa? Coba contoh. Contoh kan nggak apa-apa. Ada Ustaz, contohnya Ustaz. Gimana nih? Saya juga agak rutin gitu, setiap bulan tuh diurut gitu Ustaz ya. Sama tukang urut laki tuh. Oh, rutin sama urut ya? Iya. Bingung ya? Oke ya. Nah, dia juga seperti itu. Ngomong ke saya, nih supaya jadi amal ibadah, mesti niatnya gimana nih, gitu. Dia tukang urut biasa gitu, Ustaz. Laki, udah pensiunan juga, dalam hati kan, wah. Haji Hasan tuh? Totok punggung. Oh, totok punggung. Gimana tuh niatnya biar jadi amal ibadah? Kalau tadi kan pakai modal. Iya. Uangnya dari mana asalnya? Kalau urut kan Ntar dulu, Bang Haji diurut niatnya apa? supaya bisa mengerjakan ibadah dengan tenang gitu loh. Sebenarnya itu tergantung. Kalau beliau memang mau ngurut pada waktu di WA atau di telepon, urut aku ya, alhamdulillah ada yang minta. Bismillah ya Allah, saya akan menjadi cukup. Semua yang dikerjakan baik itu cukup Bismillah, gitu ya. Itu cukup lah istilah. Itu niatnya sudah karena Allah. Nah nanti ngurut ya gitu, nggak apa-apa ngobrol, tapi sudah ngurut Bismillah lagi cukup. Insya Allah dari itu dikerjain ya karena niatnya karena Allah Ta'ala untuk menambah penghasilan, monggo silahkan. Jadi nggak ada sesuatu yang kerjaan yang memang itu bisa dikatakan halal ya halal, bukan kerjaan itu rendah, enggak, semua kerjaan itu baik di mata Allah. Yang penting itu niat karena Allah Ta'ala, dan pada saat mendapatkan ujian, jalanin ujian itu ada dalam syariat, dalam akidah, atau dengan akhlak yang baik, seperti itu. Nah itu tetap mau kerjaannya urut, tapi dia ngerjaannya baik, ya dia tetap jadi ibadah nantinya. Ngurut, Bismillah, tapi di ngurut itu jelek-jelekin orang mulu. Kan ada yang seperti itu. Cerita Sambil gosip. Nah, itu kan sama. Ngurutnya Bismillah sudah benar, gosipnya salah. Jadi tetap itu tidak boleh seperti itu. Itu boleh dikasih tahu nggak itu kira-kira Pak Ustadz? Boy jangan gosip. Itu boleh. Ya istilahnya pertanyaannya ya jangan gitu. Gimana tuh? Tadi kayaknya kamu Bismillah ya kalau ngurut. Oh iya, saya Bismillah. Biar apa? Ya biar ini menjadi berkah.
Ya alhamdulillah. Tapi gosipnya bismillah nggak ya tadi? Sambil senyum-senyum karena tukang urut kan kenal ya. Seperti itu. Jadi nggak terus, nggak boleh gosip ya, janganlah. Ya. Malah menyakitkan hati. Insya Allah termasuk dengan istri ngobrol yang baik. Istri ngomong tidak enak dikasih tahu, kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Nah itu tetap pahala juga walaupun dengan istri. Bukan dengan karena istri udah istrinya atau didiemin, nggak bisa. Kalau istrinya dikasih tahu nggak bisa, berani, terus akhirnya kita itu sebagai laki-laki nurut-nurut aja, ya dosa. Karena kita imam. Imam itu kan ada tata cara untuk menjadikan makmumnya ikut imam agar di jalan Allah. Nah, kalau imamnya ndresep gini, ya kalau istrinya menang ya imamnya besok bertanggung jawab. Istrinya sebagai saksi bahwa kalau istrinya dinilai buruk oleh Allah Ta'ala, ya imamnya ikut. Imamnya ikut. Insya Allah seperti itu. Makanya jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu maksudnya itu. Jadi disuruh kita itu ku anfusakum wa alikum naro. Itu nggak cuma kita memberi pelajaran. Kalau maunya istrinya itu dablek, anaknya itu nakal, dan karena memang itu kesalahan kita, kita bertanggung jawab besoknya. Cerita dablek ini maksudnya diomongin, diayelin, atau dablek ini suka belanja-belanja? Yang mana ini Pak Ustaz? Dablek itu kan diomongin. Diomongin kalau mau denger. Kalau belanja itu kan urusannya itu dengan uangnya ada, kan beda. Kalau mamanya uangnya ada, belanja lah. Kalau suaminya membolehkan kan nggak ada masalah. Jadi seperti itu. Jadi kita harus benar-benar memahami bahwa amal-amal soleh itu bisa kita kerjakan setiap saat itu ya seperti itu. Ada di jalurnya Allah. Nah disitulah yang dikatakan selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Itu ada dalam surat Al-Jumu'ah tuh. Jadi dengan banyak mengingat Allah maka akan beruntung. Nah, mengingat Allah itu bukan hanya zikrullah aja dengan lisan. Mengingat Allah itu ada ujian, diselesaikan dengan cara-cara Islami. Ada ini selesaikan dengan cara-cara Islami. Itu mengingat Allah. Ada di relnya. Bismillah ngurut. Belum ada 1 menit gunjing. Nah kita juga tadi bismillah, ya gunjingnya kalau bisa bismillah dong. Nah itu kan enak. Itu tetap mengarahkan di relnya Allah. Itu ingat Allah namanya. Itu ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi enggak cuma dengan zikrullah aja ingat Allah. Itu kan iya. Tapi ada juga orang zikir itu untuk kebal, banyak. Orang zikir untuk mencari uang, banyak. Orang zikir untuk ini duniawi, banyak. Tapi yang ingat Allah itu berarti ingat akhirat. Kita melakukan pekerjaan kemudian ingat Allah. Nah itu baru. Nah itu kan sudah diceritakan. Faidah qudiyati sholatu fantasiru fil ard. Nah belakangnya itu tadi. Ya, kalau kita sudah menjalankan sholat, suruh bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki Allah. Dan banyak-banyaklah ingat kepada Allah agar kamu beruntung. Nah pada saat kita melakukan pekerjaan, ingat kepada Allah itu bukan hanya zikrullah, tetapi yang kita kerjakan itu ada di relnya Allah. Tidak bergunjing, tidak gibah, lurus, jangan ngecek orang lain, kan begitu. Kalau ada yang nggak enak hati kita, terima dengan lapang dada, seperti itu. Bismillah, alhamdulillah, itu kan mengingat Allah terus-menerus sebenarnya. Sehingga disitulah nanti kita dianggap oleh Allah Ta'ala beruntung. Beruntung itu apa? Di akhirat insya Allah masuk surga. Itu beruntung maksudnya. Kalau di dunia, kalau ngikutin ya rezekinya diangkat oleh Allah Ta'ala. Derajat sosialnya bisa aja diangkat oleh Allah Ta'ala seperti itu. Insya Allah, wallahu a'lam. Baik, masih ada? Udah. Nanti cukup ya? Cukup. Nah, sahabat beriman, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya ya. Demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu. Banyak sekali yang dijelaskan dari bagaimana kita harus menjaga lisan kita di lingkungan kita supaya tidak menjadi salah di hadapan Allah.
kemudian bagaimana juga kita harus mengatur rumah tangga kita agar itu juga bisa menjadi ibadah buat kita. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengamalkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah.